Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama aku JJ Elmanan. Jadi sebelum aku memulai videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe tombol di bawah. Jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload nanti. Menurut thumbnail yang kalian baca kan pasti udah tahu kali ini aku bakal nge-share tentang apa. Yaps, kali ini aku bakal nge-share pengalaman aku ketika aku belajar bahasa di kampung Inggris Pare. Jadi kenapa sih namanya kampung Inggris Pare? Karena banyak banget pendatang yang ingin datang ke sana buat belajar bahasa. Konon katanya sih gitu. Konon juga katanya di sana penjual cilok, pedagang warteg, penjual donat, hampir semuanya mempraktekkan bahasa Inggris. Apakah benar sih? Kalau kalian ingin membuktikannya, kalian langsung aja datang ke sana. Atau kalian juga bisa simak video aku setelah ini ya. Aku akan nyeritain pengalaman aku di sana. Jadi letak Kota Pare atau Kampung Pare itu berada di Desa Tulungrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jadi masih Pulau Jawa ya guys, masih strategis. Jadi apa aja sih persiapan aku ketika aku mau ke sana? Jadi kalau kalian ngebayangin kan transportasinya gimana ke sana, kursusannya di sana di mana, makannya di sana gimana, terus liburannya juga di sana gimana, terus belajarnya gimana, itu kan yang terpenting tadi ya guys. Jadi pas waktu itu aku berangkat dari kota Bandung, naik kereta Kahuripan menuju kota Kediri. Jadi pas udah nyampe sana ada berbagai pilihan transportasi juga yang mengantarkan aku sampai ke kota Pare. Ada ojek, ada elep, ada bus, taksi, dan lainnya ya. Mungkin kalau sekarang udah ada canggih ya namanya Grab online. Tapi waktu zamanku dulu aku itu naik ojek dan itu di tengah jalan itu kehujanan dan harus neduh dulu karena kan jarak dari kota Kediri ke Pare itu lumayan jauh ya, sekitar kurang lebih 30 km. Kenapa aku pengen naik ojek? Karena waktu itu aku sendirian. Karena nyampe itu sore, waktu itu ada tragedi sedikit. Kenapa aku nyampe ke Parenya itu mau maghrib itu tadi sore, soalnya ATM aku ketelen. Itu musibah ya, sampai aku nungguin sore padahal aku tuh nyampe Kediri pagi. Aku ngurus-ngurusin uang. Singkat cerita, kalau ada berbagai kota, misalnya kalian mau ke Pare, maksudnya kota-kota terdekat yang ada di Kediri. Nah, buat kalian yang naik pesawat, biasanya kalian akan turun di Bandara Juanda Surabaya. Terus kalian dari situ kalian bisa naik travel ya, biar gampang. Kalau enggak, kalian naik ya angkutan jemputan dari kursusan kalian sendiri tadi. Kalau misalnya dari Malang, kalian bisa naik juga bis. Kalau dari Jombang atau dari mana ya lainnya itu kalian bisa ya, biar gampangnya itu kalian naik travel lah ya, atau angkutan jemputan dari kursusan kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah tempat kursusan. Jadi gimana sih tempat kursusannya? Itu kan yang terpenting ya buat tempat kalian sebulan selama di sana. Gimana sih caranya nyari tempat kursusan? FYI, di sana itu ada banyak banget kursusan. Kurang lebih ada 200 kursusan di sana. Jadi kan bingung gak sih nyarinya? Dan itu bagus-bagus semua. Tapi aku saranin gak perlu bingung karena sekarang itu udah zaman online. Jadi kalian tinggal nyari kursusan apa yang kalian pengenin, karena setiap kursusan pasti mempunyai spesifik masing-masing dan keunggulannya masing-masing. Jadi kuncinya kalian cari aja di internet kursusan bahasa Inggris di Pare, itu pilihannya banyak banget dan kalian pilih salah satu yang pengen kalian buat daftar. Aku saranin sih daftar online dulu. Kenapa daftar online? Karena kan sekarang semuanya itu serba online. Selanjutnya, jadi setiap kelasnya lembaga itu pasti mempunyai kuota, gak mungkin 500 murid diterima semua. Nah, kalau misalkan kalian punya temen atau saudara di sana, kan bisa juga minta tolong mereka buat ngedaftarin langsung. Jadi kan tujuan di sana belajar bahasa beda-beda ya. Ada yang pengen belajar buat yang ningkatin skill kayak aku tadi, ada yang pengen ngejar beasiswa, ada yang pengen ngejar visa luar negeri. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kalian udah cari tempat kursusan, aku saranin ketika kalian nyari di sana, kalian tuh harus datang 3 hari sebelum. Jadi kan di sana itu setiap kelasnya itu dimulai dari periode tanggal 10 atau 25. Jadi kan nggak bisa langsung masuk tanggal berapa aja, itu nggak bisa karena udah ada ketentuan. Pembelajaran itu dimulai setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Jadi misalnya kalian nggak mau daftar online, kalian pengen cari-cari dulu, kalian itu datang 3 hari sebelum
sebelum waktu pembelajaran. Misalkan kan pengen ikut pembelajaran tanggal 10, jadi kalian datang 3 hari, tanggal 7 kalian udah datang buat nyari-nyari dulu tadi itu, buat go show kursusan apa yang kalian pengenin, kos-kosan apa yang kalian pengenin. Alangkah nggak ribetnya misal kalian daftar online dan kalian pas baru datang itu ya udah langsung belajar, nggak usah ribet-ribet nyari, karena kan di sana juga tempat asing gitu loh. Kalau kita keliling-keliling dulu juga boleh sih, cuman kan enak online sih menurut aku. Itu sih gimana kalian ya. Selanjutnya adalah homestay atau tempat tinggal. Jadi ada banyak pilihan ya kan, bisa tinggal di pondok pesantren, kos-kosan, atau bahkan asrama. Kalau pondok pesantren di sana itu lokasinya lumayan jauh, karena aku pengen fokusnya ke kursusan, ya udah aku ke kursusan aja, jadi aku nggak milih pondok pesantren. Jadi aku milih antara dua, kos-kosan atau asrama ya kan. Aku waktu itu milih asrama. Kenapa sih harus di asrama? Karena menurut aku kalau di asrama kalian tuh bakal punya partner atau teman buat sharing bahasa kalian. Terus di asrama juga kalian punya lawan bicara buat meraktekin bahasa. Misalkan kalau kalian di kos-kosan sendirian, kan mau meraktekin bahasa itu sama siapa? Nggak mungkin kan? Karena kalau di asrama itu kayak kita tuh semacam dikasih peraturan wajib menggunakan bahasa ketika berbicara. Maksudnya bahasa yang kita pelajarin tadi. Misalnya ketahuan gitu ya, kita itu bakal dikasih punishment lah, tapi nggak berat punishmentnya. Karena kenapa sih di asrama? Jadi kalau di asrama itu kan pasti kita gabung ya, misalnya sekamar itu isinya 4 orang gitu, nggak banyak-banyak kok. Jadi sistemnya tuh kamar nggak yang gede gitu, jadi kita bisa ngobrol sambil ningkatin skill. Kita ngobrol pakai bahasa Inggris, lawan kita juga jawabnya pakai bahasa Inggris. Kita ngobrol pakai bahasa Arab, lawan kita juga jawabnya pakai bahasa Arab. Beda kalau kita lagi ada di kos-kosan kan, kita nggak punya lawan ngomong gitu. Tapi itu gimana kalian sih? Kalau aku sih saranin tadi itu biar lebih berbaur juga kan sama teman-teman yang dari berbagai daerah tadi. Terus buat yang nanya, aku dulu kursus di mana? Jadi aku dulu kursus di Al-Azhar. Kenapa sih aku bisa nyampe di Al-Azhar? Jadi aku dulu nyari di internet kursus bahasa Arab di Pare. Yang keluar pertama itu Al-Azhar. Ya menurut aku sih bagus. Di Al-Azhar itu ya ada pilihan yang aku pengenin gitu. Di Al-Azhar juga tersedia berbagai kelas. Ada kelas yang dasar, kelas yang sedang, ada yang kelas expert gitu. Aku milih kelas yang sedang. Pas mau masuk itu aku dites dulu, bisa nggak masuk situ. Alhamdulillah sih aku lolos di kelas sedang itu. Terus kalau pas di Al-Azhar dulu, aku tinggalnya di asrama atau maskan tadi. Dan untuk asrama itu dipisahkan ya antara laki-laki sama yang perempuan. Nah, di Al-Azhar sendiri itu paketannya juga banyak. Ada yang paketan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Kalau aku kan waktu itu karena ingin ngisi liburan aja, jadi aku ngambil paket yang 1 bulan di Al-Azhar. Kalau kalian ingin niat belajar kan, mau tulus belajar ya kan, bisalah ngambil paketan yang setahun tadi. Yang selanjutnya adalah mental guys. Kalian itu yang selanjutnya adalah mental guys. Kalian itu udah jauh-jauh ke sana, udah ngeluarin duit banyak, udah ngeluarin buat kursusan, tapi mental kalian nggak kuat. Kalian gimana sungguh-sungguhnya? Jadi kalian tuh nggak usah takut, kalian tuh nggak usah malu, kalian tuh nggak usah minder ketika kalian ngomong bahasa. Karena lingkungan di sana itu sangat-sangat mendukung kalian buat berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena kita di sana bakalan punya partner buat sharing. Misalkan kalian ngomong, ya kalian tuh nggak diejek, tapi kalian malah dibetulin, kalian diingetin atau gimana gitu. Beda kan kalau kita di lingkungan kayak gini, naon maneh nyarios English, juga naon wae, kayak kitanya malah kayak diejek. Kita kan pengen ngelatih bahasa kita itu kan, soalnya kan bahasa harus dipraktekin tadi. Kalau misalnya bahasa nggak dipraktekin ya bisa buyar gitu kan. Makanya menurut aku mental kalian harus kuat. Selain mental, fisik kalian juga harus kuat guys. Misalnya ya kalian itu di sana nggak usah terlalu ngeforsir. Jadi kan di sana ada berbagai pilihannya. Ada yang cuma 2 kali pertemuan, 4 kali, 6 atau bahkan 8 gitu. Waktu itu aku ngambil yang 6 kali pertemuan.
waktu pertama kali dibayangin sih capek, tapi pas waktu masuk kelas itu happy karena aku bakal ketemu sama teman-temanku lagi itu. Jadi kita nggak tiap hari belajar kok guys, jadi belajar itu cuma dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu pasti libur. Normalnya semua kursusan di Pare pasti kayak gitu, Sabtu dan Minggu itu pasti libur buat liburan dan refreshing, rehat sejenak. Dan ketika misal kita punya temen di sana juga, cara mengkoreksinya itu bagus, kita itu nggak disalahin gitu, kita punya partner, kita punya lingkungan yang mendukung tadi itu, jadi nggak usah malu. Jadi buat mental, fisik, sama niat yang terpenting. Jadi niat tuh kan harus sungguh-sungguh, kalian tuh udah jauh dari orang tua, udah ngeluarin biaya mahal-mahal, kalian tuh nggak boleh ngecewain gitu, nggak boleh main-main di sana. Terus kalau buat transportasi di sana, kalian itu bisa nyewa sepeda, dan biaya nyewa sepeda itu juga murah, antara 50.000 sampai 150.000. Kalau masalah biaya itu semua tergantung kalian nyewanya di mana atau sepeda jenis apa yang kalian sewa. Begitupun kursusan, ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal, tergantung kalian milih kursusan mana. Jadi guys, bahasa itu ibarat pisau. Pisau itu misalnya nggak dipakai lama, dia itu akan karatan kan, dan ketika karatan itu akan susah buat dipakai, dia akan tumpul. Sebaliknya begitu juga bahasa, ketika kalian jarang menggunakan bahasa kalian tersebut tadi, bahasa kalian tuh akan tumpul, ya akan buyar dengan sendirinya gitu. Makanya dengan memperdalam bahasa dan melatih skill kita, insya Allah bahasa kita itu akan luncing kembali dan kita akan pandai berbicara bahasa lagi. Kalau aku ngomong bahasa di sini maksudnya bukan bahasa Indonesia ya guys, tapi bahasa Inggris atau bahasa Arab. Terus untuk makannya di sana gimana sih? Kan kita jauh tuh dari orang tua, yang nggak biasa jauh dari orang tua pasti bertanya-tanya. Jadi kalau buat makanannya di sana itu udah rame banget, banyak banget pilihan menunya, makanannya gitu. Kalau untuk harga warteg sih dari mulai 5.000 sampai 10.000 rupiah. Terus kalau makanan favorit pas di sana itu adalah ketan susu. Jadi warung ketan itu adalah pengganjal perut ketika lapar. Ketika kita nggak pengen makan nasi, tapi kita pengen ngemil dan pengen kenyang, kita bisa makan ketan susu tadi. Itu enak banget sih. Selanjutnya untuk liburan, kalian yang pengen mengisi waktu liburan dengan masa sih belajar aja, sekali-kali kan refreshing juga kan. Di sana itu banyak banget wisata karena deket ya dengan gunung-gunung. Kalau di Kedirinya sendiri kan bisa wisata ke alun-alun Kediri. Kedua kan bisa wisata Simpang Gumul, terus Gunung Kelutuh. Kalau yang agak jauhan dikit kan bisa ke Gunung Bromo, tapi budgetnya lumayan ya. Kan juga bisa ke makam Soekarno yang ada di Blitar, atau kan ke Surabaya ingin shopping di mall. Itu tergantung kalian sih kan mau liburan atau enggak. Paling cukup sekalian ya, aku udah nge-review. Jadi aku udah nge-share pengalaman aku tentang transportasi di sana gimana, buat homestay-nya gimana, buat kursusan daftarnya gimana, kursusan apa yang aku ambil, transportasi ketika di sana, makanan ketika di sana, bahkan liburan ketika di sana. Aku udah nge-share semua di sini. Jadi aku minta tolong ke kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jadi menurut aku senengnya pas di Pare itu ya, satu, aku bisa ngimprove bahasa aku, terus meningkatkan kemampuan aku di bidang bahasa, terus aku juga bisa dapat temen dari berbagai macam daerah, ada yang dari Lombok, Sulawesi, Papua, dan kita itu deket karena kita itu sehari hampir 6 kali ketemu, di asrama juga ketemu, dan itu membuat aku ya seneng banget. Paling itu aja share pengalaman aku tentang kota Pare. Apabila ada salah aku minta maaf sebesar-besarnya karena aku masih belum bisa kontrol ngomong aku ketika aku di kamera. Aku mohon maaf banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.